Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali melalui daring untuk kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5 dan bahasa. Yang lalu kita berbicara tentang cerita sejarah. Kemudian sekarang kita melanjutkan dengan menelaah kebahasaannya melalui teks cerita sejarah. Anda bisa buka halaman pada buku Anda, itu halaman 31. Nanti apa yang akan dibahas Anda sambil menyimak, sambil melihat buku tersebut. Anak-anakku, perhatikan kutipan teks berikut. Nah, betul kan? Kiamat sudah diambang. Formulir-formulir mulai dibagi-bagikan kepada para KNIL atau KNIL. Ingin pilih apa? Masuk Tentara Republik Serikat atau masuk KL atau pensiun? Belanda ingin mempertahankan martabat dan panggilan kerajaan, menghadapi ketidakadilan internasional sampai titik darah penghabisan. Teks sejarah atau teks cerita sejarah mempunyai kekhasan bahasa sendiri. Penggunaan diksi, apa itu diksi? Yaitu kata yang menarik dari pengarang menjadi faktor penting penyampaian cerita sejarah. Jika diksi yang digunakan tepat, cerita yang disajikan akan enak dibaca. Dalam kutipan cerita tersebut, misalnya pengarang menyisipkan peribahasa bahasa Belanda atau menarik minat pembaca. Selain itu, pengarang menyesuaikan dengan isi cerita yang berlatar belakang masa penjajah Belanda. Anak-anakku, coba Anda perhatikan bahwa ciri kebahasaan teks sejarah. Di situ ada keterangan, ada kata sifat, dan ada bahasa kias. Apa itu keterangan? Yaitu fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan memiliki ciri-ciri khusus. Keterangan bukan unsur utama kalimat. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali di antara predikat dan objek. Keterangan mempunyai beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, dan keterangan sebab. Coba Anda perhatikan. Di situ bisa dilihat pada nomor 1 yaitu keterangan tempat, berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks sejarah. Contoh, kata depan di, ke, dari, di dalam, atau di luar, atau keluar, atau ke dalam, atau dari mana, menyatakan tempat, dari Jakarta, dari Bandung, dan seterusnya. Keterangan waktu, di situ ada sebagai contoh ada kata sesudah, sebelum, setelah. Anda perhatikan nanti dalam teks ada kata sesudah, kata sebelum, kata setelah, itu sudah menunjukkan keterangan waktu. Kemudian keterangan alat, berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan suatu. Contoh dengan bla 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 bla. Nyatakan alat. Kemudian keterangan tujuan, menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Agar kita pandai, maka kita harus belajar. Supaya kita cerdas dan lain sebagainya. Tuh, silakan kalimatnya bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian keterangan cara, dilakukan untuk melakukan sesuatu dengan secara atau dengan cara. Dengan cara apa? Bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat dengan bersama dan beserta. Saya beserta dia,
Saya beserta mereka berjalan-jalan dan seterusnya, bersama mereka dan seterusnya. Kemudian keterangan perbandingan, yaitu membandingkan dua aspek baik yang sama maupun berbeda. Contoh seperti bagaikan, laksana, dia bagaikan bla 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 gitu. Kemudian di situ keterangan sebab, menerangkan alasan terjadinya satu kejadian. Sebab itu, karena itu, maka ia dan lain sebagainya, bla 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 bla, bisa dilanjutkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kata sifat, adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Awas loh, nomina. Kalau verb berarti kata kerja. Nomina kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat yang digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Perhatikan kutipan novel sejarah tersebut. Nggak, kata orang-orang, kalau kita merdeka, kita bisa lebih kaya dari Sri Ratu. Omong kosong. Oh ya, gelo. Apa orang-orang yang mau merdeka itu bisa dapatkan uang sebanyak ini dan bagi-bagi ke kita? Betul lah, wong mereka kemana-mana cuma bawa bambu runcing, kalah sama tentaranya Sri Ratu. Sekelompok anak terus berguncing, sebagian mengangguk-anggukkan kepala, tapi tiba-tiba seorang anak yang lebih besar, rapi, bertubuh cungkring mendekat. Dalam kutipan tersebut, penggunaan kata sifat yakni kaya, besar, rapi, dan cungkring. Itu yang menunjukkan kata sifat. Kemudian bahasa kias. Kata kias adalah penyimpanan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias bisa terdapat pada makna simbol atau makna ungkapan. Dalam teks sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan kondisi peristiwa yang diceritakan dalam teks sejarah. Perhatikan kutipan tersebut. Betul lah, wong mereka kemana-mana cuma bawa bambu runcing, kalah sama tentaranya Sri Ratu. Sekelompok anak terus berguncing, sebagian mengangguk-anggukkan kepala, tapi tiba-tiba seorang anak yang lebih besar, rapi, bertubuh cungkring mendekat. Kutipan novel tersebut menggunakan simbol dalam penulisan kata mengangguk-anggukkan. Simbol mengangguk-anggukkan seperti apa? Yaitu angguk-angguk menandakan kita setuju. Tapi kalau kita tidak setuju, tidak mengangguk-angguk, tapi mungkin menggeleng-gelengkan kepalanya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya itu ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam kutipan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah sekelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsurnya sering menjadi kabur atau menjadi makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Contoh Anda perhatikan di situ. Apa kamu mengerti? Tanya Daendels. Tiada jawaban verbal di mulut Danurejo II. Dia hanya termangu dengan kepala tertunduk. Oleh sebab itu Daendels pun berkata datar, kamu tidak berkata, itu artinya kamu mengerti. Danurejo II memberi senyum bunglon, mengangguk, diam. Kutipan novel sejarah tersebut menggunakan ungkapan, yaitu senyum bunglon. Apa itu makna dari bunglon?
Biasanya yang tidak bisa beradaptasi atau mudah berubah itu namanya bunglon. Nah, sekarang senyum bunglon. Bisa saja senyum yang dikatakan senyum palsu, menggunakan basa-basi saja. Penggunaan ungkapan tersebut membuat cerita yang disajikan lebih menarik. Demikian penjelasan dari saya mengenai kebahasaan dalam teks sejarah. Yang dibahas itu apa saja. Nanti bila ada tugas Anda mudah memahaminya. Kalau kurang jelas Anda bisa membaca buku kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.